Saat berada di hutan, Zuyan sebenarnya tidak berniat menjadi muridnya Si Ying. Ia pun tidak akan melakukan apa-apa supaya tidak lulus ujian. Namun sesaat ia diserang, yang ternyata itu ulah dari Chongming. Zuyan yang melihat bulu di sana menyadari itu ulah dari Chongming dan menantangnya bertarung 1 lawan 1 daripada menyerangnya secara diam-diam seperti itu. Merasa ditantang, Chongming segera keluar dan menyerangnya. Sebab saat ini ia juga tidak ingin Zuyan lulus ujian. Lalu tak lama kemudian salah satu peserta yang bernama Gang membantunya, sehingga membuat Chongming langsung pergi dari sana. 郡主，我爱吧。 Karena melihat Zuyan tidak memiliki kelompok, ia pun mengajaknya satu kelompok dalam mendapatkan tusuk rambut milik master muda, supaya mereka lulus ujian pertama. Sementara itu, Master Agung menyaksikan secara live satu persatu peserta gagal ujian. Ia pun berkata, ujian kali ini sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan para peserta bisa kehilangan nyawa. Ternyata Master Agung telah menyeting kompetisi ini. Ia sudah memilih nama-nama peserta yang pasti akan lulus ujian. Lalu ia pun menyuruh muridnya di sana untuk menyingkirkan para peserta yang tidak dibutuhkan. Lalu sesaat ia melihat Gang dan ia tahu Gang berasal dari klan King yang berniat mencari informasi mengenai identitas Si Ying yang sebenarnya. Maka dari itu ia pun menurunkan monster pembunuh yang sangat kuat untuk membunuh Gang. Masalah Zuyan, ia tidak peduli apabila juga ikut terbunuh itu karena salah dirinya, menjadi satu kelompok dengan Gang. Lalu terlihat monster pembunuh menghampiri mereka berdua. Gang menyadari situasi saat ini dalam bahaya dan memilih kabur dari sana. Setelah lari cukup jauh, sayangnya mereka berdua terjebak di tepi jurang dan tak bisa lari lagi. Di sini mereka sudah pasrah apabila tewas dibunuh monster tersebut. Namun sesaat Zuyan teringat akan sesuatu hal. Ia pernah membaca sebuah buku kuno tentang identitas monster pembunuh ini, yang dimana monster tersebut sangat menyukai seseorang yang sangat jahat. Terpaksa Zuyan berbohong kalau ia adalah seorang penjahat yang telah membunuh banyak manusia. Siapa sangka monster itu pun percaya terhadap ucapannya dan memilih pergi. Gang sangat terkejut, monster itu ternyata sangat bodoh. Zuyan membenarkan perkataannya. Apabila mereka berusaha keras untuk melawan, maka monster itu juga akan semakin kuat. Percuma saja mereka menggunakan kekerasan untuk melawannya. Sementara itu, Si Ying merasa aneh terhadap kompetisi saat ini. Kenapa hanya Zuyan bersama Gang yang diserang oleh monster pembunuh yang sangat ganas? Ia pun merasa ada yang tidak beres. Tidak ingin nyawa Zuyan dalam bahaya, ia pun memilih pergi untuk membantunya. Chongming berusaha menghentikan sebab akan membuat Master Agung menjadi marah. Namun larangannya itu tidak diperdulikan. Kembali ke mereka berdua. Setelah diserang monster pembunuh, kini mereka juga diserang oleh iblis bayangan ilusi. Namun kali ini mereka tidak bisa kabur lagi, yang membuat Zuyan terpaksa mengorbankan dirinya untuk dimakan iblis tersebut. Lalu setelahnya ia berada di tepi jurang. Iblis bayangan itu pun merasuki tubuhnya dan membuat ilusi yang seolah-olah Zuyan harus melakukan bunuh diri karena hidupnya tidak berguna.
beruntung Si Ying datang tepat waktu untuk menolongnya sehingga ia pun selamat. Di sana, Zuyan masih setengah sadar, bahkan menggigit tangannya. Si Ying tidak melawan dan membiarkan ia menggigit. Sementara itu, mereka bertiga ini tak sengaja menjadi mangsa dari monster pembunuh, sebab masih mengejar Gang di sana. Karena sudah mengetahui kelemahannya, Gang lalu pura-pura menyandera Sulu dan hendak membunuhnya untuk membuktikan kalau ia sangatlah jahat. Sayangnya saat ini hal tersebut sudah tidak berguna. Terpaksa Gang mencoba melawan, namun berakhir sia-sia. Dari kejauhan, Chong Ming menyerang monster tersebut dan berhasil membuatnya kabur dari sana. Kembali ke Zuyan, ia yang sangat ketakutan terus menarik baju Si Ying sehingga membuat Si Ying merasa risih. Di saat itulah ia tak sengaja mencium kening Zuyan. Lalu ia pun memberikan sebuah pil penghilang rasa takut supaya Zuyan tidak perlu menarik bajunya lagi. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah jembatan bunga kejujuran. Mereka harus berbicara jujur, barulah jembatan itu bisa terhubung. Zuyan lalu bercerita secara jujur apapun di sana. Dan salah satu ceritanya, ia sebenarnya sangat senang bisa bertemu dengan Si Ying. Seketika, jembatan itu pun langsung aktif, akar-akar bunga mulai bermunculan. Yang tandanya, apa yang dikatakan oleh Zuyan berasal dari kejujuran hatinya. Lalu sesaat, Zuyan bertanya kepadanya apakah ia kemarin serius memintanya untuk tidak bertemu kembali. Karena harus berkata jujur, Si Ying terpaksa menjawab kalau kemarin ia berbohong. Seketika, bunga di jembatan itu kembali bermekaran dan telah terhubung ke jalan keluar. Sadar akan hal itu, Zuyan merasa senang. Si Ying tidak serius mengusirnya kemarin. Setelah itu mereka berdua berada di tepi jurang. Di sana, Si Ying sudah sadar jurang tersebut merupakan jalan keluarnya. Namun, mereka harus memiliki perasaan saling membenci, barulah bisa melewatinya. Terpaksa, Si Ying berusaha membuat Zuyan membencinya dengan berkata harus ada tumbal supaya salah satu dari mereka bisa selamat. Dan saat ini ia mau Zuyan segera melompat ke jurang tersebut. Sebab Si Ying tidak mau mati konyol di tempat tersebut. Lagi-lagi, Zuyan merasa sangat bersedih dan beranggapan Si Ying hanya memanfaatkannya saja agar ia bisa selamat sendirian. Zuyan diberikan dua pilihan, apakah mau didorong atau melompat sendiri. Karena Zuyan masih memiliki harga diri, ia pun memilih melompat dengan perasaan sangat membencinya. Setelah itu, Zuyan tersadar dan telah kembali. Gang menemukannya di sana dan merasa heran kemana saja ia sedari tadi. Sebab sehabis dimakan iblis bayangan, ia pun langsung menghilang. Sedangkan Si Ying saat ini menggunakan kemampuannya untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Karena ia kuat, keluar dari sana bukanlah sesuatu hal yang sangat sulit baginya. Sedangkan Zuyan akhirnya baru sadar sedari tadi Si Ying telah menipunya supaya ia membencinya. Dengan begitu, ia bisa melewati jurang tadi dan berhasil selamat. Alhasil, Zuyan menjadi sangat khawatir terhadap Si Ying. Ia pun mulai berencana pergi mendapatkan tusuk rambut di atas gunung supaya bisa mengetahui apakah Si Ying masih hidup atau tidak. Singkatnya, Si Ying telah kembali dan menemui Master Agung. Ia sangat marah kenapa menargetkan Zuyan dalam kompetisi kali ini, sehingga hampir membunuhnya. Master Agung menjawab bukan Zuyan yang ia targetkan, melainkan Gang. Karena Gang berasal dari klan King yang sudah ia ketahui memiliki niat untuk mencari informasi apakah Si Ying pangeran pertama anak sang kaisar atau bukan. Maka dari itu, Master Agung berniat membunuhnya. Kebetulan, Zuyan berada satu kelompok dengannya, sehingga juga ikut menjadi korban.
Mendengarkan hal itu, Si Ying menjadi kesal dan meminta Master Agung untuk tidak usah ikut campur dalam pemilihan murid kali ini, sebab ia sendiri yang akan mengaturnya, karena baginya nyawa seseorang sangatlah penting dan berharga. Sontak, Master Agung hanya bisa diam dan terpaksa menuruti kemauannya. Lalu mereka berdua pun berhasil tiba di atas gunung dan hendak mengambil tusuk rambut di sana. Secara kebetulan, Sulu bersama Suli juga datang ke sana. Alhasil mereka pun berebut ingin mengambilnya. Namun siapa sangka Zuyan bersama Gang terpental karena ada penghalang di sana. Sedangkan Sulu baik-baik saja. Ia pun akhirnya mendapatkan tusuk rambut tersebut. Setelah diambil, ternyata ujian belumlah berakhir. Fenomena alam tiba-tiba terjadi dan Sulu tersedot ke dalam lubang besar di sana. Tanpa ragu, Gang segera turun untuk menyelamatkannya. Sampai-sampai kakinya terbakar akibat berpijak di lahar panas dalam lubang tersebut. Suli berusaha menarik kakaknya itu dan menyuruhnya untuk membuang tusuk rambut tersebut. Namun Sulu lebih mementingkan tusuk rambut itu daripada dirinya. Terpaksa, Zuyan ikut turun dan mengambil tusuk rambut itu dan ia buang ke dalam lubang tersebut. Seketika fenomena alam langsung menghilang, yang ternyata sedari tadi semuanya itu merupakan ilusi untuk melihat apakah mereka yang berhasil mendapatkan tusuk rambut itu lebih mementingkan hidup mereka atau tusuk rambut tersebut. Sesaat Sulu yang melihat Zuyan memegang barang itu, ia pun segera merebutnya kembali. Suli menghentikan pertarungan mereka, sehingga ia pun terlempar bersamaan dengan tusuk rambut di sana. Zuyan memilih menyelamatkan Suli, sedangkan Sulu lebih mementingkan tusuk rambut tersebut. Kalau bukan bantuan dari Gang, mungkin saja ia sudah mati terjatuh dari jurang. Setelahnya, semua murid berkumpul. Kini hanya tersisa sedikit yang berhasil lulus ujian. Si Ying memberikan selamat kepada Sulu karena mendapatkan tusuk rambut miliknya. Namun karena ada kesalahan teknis mengenai ujian pertama, maka ujian kedua akan segera diadakan. Murid yang lulus saat ini akan belajar ilmu sihir yang langsung diajarkan oleh Si Ying. Waktu mereka hanya 1 bulan dan nilai yang tertinggi yang pantas menjadi murid pribadinya. Singkat cerita, Gang kembali ke penginapan. Ia pun mendapatkan surat dari Tuan King beserta sebuah kuas, yang dimana kuas itu milik pangeran pertama anak sang kaisar, dan bulunya terbuat dari rambut sang pangeran. Ia pun dipinta untuk mengambil sehelai rambut milik Si Ying. Apabila menyatu dengan kuas itu, tandanya Si Ying adalah pangeran pertama tersebut, dan ia harus segera membunuhnya. Karena keberhasilan klan King untuk bisa menguasai kekaisaran berada di tangannya. Sementara itu, Zuyan menemui Si Ying untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kalau bukan tanpa dirinya, mungkin saja ia sudah tewas di dalam kompetisi. Kedatangannya pun saat ini untuk mengundurkan diri sebab ia sudah tidak berniat menjadi muridnya. Mendengarkan hal itu, Si Ying langsung teringat kalau Master Agung sedang mencurigai Zuyan sebagai wanita pembawa kutukan untuknya. Apabila Zuyan mundur dari ujian, maka bisa dipastikan Master Agung akan membunuhnya. Agar itu tidak terjadi, satu-satunya cara Zuyan harus bisa menjadi murid pribadinya. Lantas ia terpaksa berbohong kalau peserta yang sudah mengikuti ujian tidak bisa mundur dan harus menunggu sebulan. Apabila ujian telah selesai, ia bebas memilih mundur atau tetap menjadi muridnya. Secara kebetulan, Master Agung hendak datang ke sana. Si Ying segera menyembunyikan ia ke dalam dimensi bajunya agar tidak terlihat oleh Master Agung. 尊上，
Terlihat kedatangan Master Agung saat ini untuk membahas masalah Zuyan yang ia curigai sebagai wanita pembawa kutukan untuknya. Si Ying menjawab masalah itu ia sudah tidak peduli lagi. Dan apabila memang benar Zuyan adalah pembawa kutukan untuknya, ia siap menghadapi hal tersebut daripada harus menghilangkan nyawa seseorang yang tidak berdosa demi keselamatannya. Di sana Master Agung hanya mengingatkannya saja, namun apabila Si Ying tetap masih bersikeras seperti itu, ia pun tidak bisa mengatur kehidupannya. Namun satu hal yang harus tetap diingat, Gang berasal dari klan King yang berencana mencari tahu mengenai identitasnya. Maka dari itu, mereka harus segera menyingkirkannya. Sesaat di dalam dimensi baju Si Ying, Zuyan merasa kesal kenapa dimasukkan ke sana. Dan ia pun seperti tidak asing karena melihat dimensi itu dan menganggap seperti pernah masuk ke sana. Namun ia lupa kapan. Ia pun tiba-tiba menggunakan sihir api ciri khas dari klan Qi miliknya untuk menyerang. Seketika baju Si Ying berlubang. Menyadari hal tersebut, Si Ying berusaha mengalihkan perhatian supaya Master Agung tidak curiga. Setelah Master Agung pergi, Zuyan segera dikeluarkan dan terlihat bajunya tertulis kata-kata keras kepala, ceroboh, dan bodoh. Kesal bajunya ditulis seperti itu, Si Ying lantas membalasnya dengan menulis kata-kata itu di tangan Zuyan, bahkan tidak bisa hilang. Zuyan menarik bajunya sambil memohon untuk menghilangkan tulisan tersebut karena apabila dilihat orang lain, ia akan merasa malu. Namun Si Ying tidak peduli. Tulisan itu akan ia hapus satu persatu asalkan Zuyan mengubah sikapnya agar tidak seperti anak-anak lagi. Keesokan paginya, Zuyan dibangunkan oleh Suli karena kesiangan dan sebentar lagi mereka harus segera masuk ke kelas. Sesaat Suli bertanya tulisan di tangannya. Zuyan berusaha menutupinya dan mengajak ia untuk segera masuk ke dalam kelas. Saat berada di kelas, teman-temannya sudah menggunakan baju lengkap dengan tulisan mirip seperti tulisan di tangan Zuyan, sebab mereka tahu tulisan di tangannya itu merupakan hukuman dari Master Muda dan apa yang mereka lakukan saat ini sebagai bentuk rasa kesetiakawanan. Si Ying lalu meminta mereka untuk tenang karena pelajaran akan segera dimulai. Namun sebelum itu, poin untuk Zuyan telah dikurangi karena datang terlambat dan menyebabkan keributan di dalam kelas. Hal itu pun membuat Zuyan menjadi sangat kesal. Ternyata Si Ying sengaja melakukan itu sebab Master Agung sedang mengintip dari luar. Ia melakukan itu supaya Master Agung tidak mencurigai kalau ia bersama Zuyan sudah dekat satu sama lain. Lalu sang master datang ke sana untuk memanggil Si Ying karena ingin berbicara empat mata sebentar. Sang master memberitahukan kalau Gang memiliki sebuah racun mematikan yang bernama racun murai. Ia harus berhati-hati sebab racun itu tidak ada obatnya. Si Ying menjawab selama ini ia melihat Gang seperti murid baik dan tidak pernah melakukan tindakan yang mencurigakan. Namun sesuai nasihat dari sang master, ia pun akan lebih berhati-hati menjaga identitasnya sebagai pangeran pertama anak sang kaisar. Di saat lanjut mengajar, Si Ying memberikan beberapa pertanyaan dan Sulu berusaha mencari muka dengan menjawab semua pertanyaan darinya. Zuyan tidak mau kalah. Ia pun juga menjawab. Sayangnya, jawaban darinya banyak yang kurang tepat. Meskipun begitu, Zuyan beranggapan jawaban darinya adalah benar. Melihatnya keras kepala, terpaksa Si Ying menghukumnya, menyuruh ia menyalin tulisan 3 buku sekaligus. Saat kembali ke kamar, terpaksa ia pun menyalinnya dengan perasaan sedikit kesal.
Lalu tak lama kemudian, Gang menghampirinya untuk berbicara empat mata. Ia meminta Zuyan untuk mengambil sehelai rambut milik Si Ying dengan alasan ia ingin menggunakan sehelai rambut itu untuk dijadikan bahan pembuatan pil supaya bisa menambah ilmu sihirnya. Sebab mereka tahu Si Ying adalah master muda yang sangat berbakat. Bahkan sehelai rambutnya saja pasti sangat berharga. Zuyan yang polos bersedia membantunya. 哎，等等， Sementara di tempat lain, Master Agung memanggil Sulu. Di sini ia berencana membuat Sulu menjadi murid pribadinya Si Ying. Hal itu dilakukan sebab ia curiga Si Ying seperti sangat dekat dengan Zuyan. Dan saat ini, Zuyan ia curigai sebagai wanita pembawa kutukan. Lalu Master Agung memberikan bocoran di setiap pelajaran yang akan diberikan oleh Si Ying. Selain mempermudah ia untuk bisa menjadi murid pribadi Si Ying, Master Agung juga mau Sulu mengawasi pergerakan dari Gang dan harus dilaporkan kepadanya. Sementara itu, Zuyan memberikan buku yang sudah ia salin kepada Si Ying. Di sana ia pun berusaha mendekatinya supaya bisa mendapatkan sehelai rambut miliknya. Namun sayang, usahanya kali ini gagal. Beruntung, Si Ying belum menyadarinya. Lalu ia pun dibawa ke sebuah tempat yang merupakan tempat khusus digunakan oleh Si Ying untuk berlatih dan bermeditasi. Di sana, ia pun berniat mengajari Zuyan beberapa ilmu pengetahuan khusus untuk dirinya agar ke depan Zuyan tidak bodoh saat berada di dalam kelas. Tentu saja, Si Ying melakukan ini supaya Zuyan bisa menjadi murid pribadinya kelak. Tak terasa, sudah seharian belajar bersama, kini Zuyan berusaha melancarkan aksinya. Ia pun ingin menyisir rambut milik Si Ying sebagai bentuk terima kasih karena sudah mau mengajarinya. Ia pun mulai menyisir dan beberapa helai rambut yang putus segera disembunyikan. Awalnya, Si Ying mencurigai apa yang dilakukan oleh Zuyan dan meminta sisir rambut itu untuk dikembalikan. Namun siapa sangka, Zuyan sudah menyiapkan sisir rambut yang palsu dan yang asli sudah ia sembunyikan bersamaan sehelai rambut miliknya. 什么？嗯。 Saat di malam hari, Zuyan langsung memberikannya kepada Gang. Setelah itu, ia pun pergi untuk mengintip karena sedikit curiga kepada Gang. Dan ternyata benar, Gang menggunakan rambutnya Si Ying untuk mencocokkan dengan kuas di sana. Siapa sangka rambut itu menyatu dengan kuas tersebut, yang tandanya Si Ying adalah pangeran pertama anak sang kaisar. Alhasil ia pun harus membunuhnya atas perintah dari Tuan King. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya, Gang tidak ingin melakukan hal itu. Sesaat Zuyan datang ke sana untuk bertanya apa yang sedang dilakukan. Gang memilih tidak menjawab pertanyaannya. Zuyan segera mengambil sehelai rambut milik Si Ying bersamaan dengan kuas di sana sebab ia curiga dengan gerak-geriknya dan akan melaporkan kepada Si Ying. Di hadapan Si Ying, Zuyan mengakui kesalahannya kalau sehelai rambutnya telah diambil untuk diberikan kepada Gang dengan alasan ingin membuat pil penambah kekuatan. Namun sayangnya, Gang telah membohonginya dan berniat jahat kepada Si Ying. Sesaat, ia yang melihat kuas tersebut langsung teringat kalau itu miliknya saat ia masih kecil dengan menggunakan rambutnya sebagai bulu kuas.
Ia pun sadar Gang memang mencari identitasnya saat ini. 朱颜今日所言，句句真心。 Singkat cerita, Si Ying datang menemuinya. Gang meminta maaf kalau harus membunuhnya sebab ini adalah tugas yang diberikan. Dan ia sudah tahu Si Ying adalah pangeran pertama anak sang kaisar. Lalu terlihat di saat Gang menyerangnya, Si Ying terlihat tenang. Karena bagaimanapun juga, Gang tidak akan mungkin bisa membunuhnya. Diukur dari kekuatan, Gang sangat kalah jauh. 青藤石骨。 Merasa tidak akan mampu membunuhnya, Gang terpaksa menggunakan racun murai yang disuruh oleh istri kedua sang kaisar waktu itu. Namun di sini resikonya ia juga akan mati. Baru saja hendak menggunakan teknik racun murai, tiba-tiba Si Ying menyerangnya dan merebut racun tersebut supaya ia tidak mati. Gang begitu sangat terkejut kenapa Si Ying melakukan ini kepadanya, padahal ia sendiri berniat membunuhnya. Si Ying menjawab, Gang adalah orang baik yang dimanfaatkan oleh seseorang. Apabila Gang mau merahasiakan identitasnya sebagai pangeran pertama, Si Ying tidak akan mengungkit masalah ini lagi. Mendengarkan hal tersebut, Gang sangat bersedih. Ia pun berterima kasih karena sebenarnya ia tidak ingin melakukan semuanya ini, apalagi harus membunuhnya yang merupakan master muda. Dari sinilah ia memberikan hormat kepada Si Ying dan bersumpah menjadi pengikutnya. Saat kembali, terlihat Si Ying terluka parah karena memakan racun murai yang tak seharusnya ia ambil. Nyawanya pun tidak akan lama lagi, mengingat obat penawar dari racun itu tidak ada. Mereka berdua pun menjadi panik dan berniat melaporkan kepada Master Agung. Namun Si Ying menahan mereka, karena Master Agung tidak boleh tahu masalah ini. Yang ada, Gang akan dibunuh oleh sang Master, dan hal itu tidak ia inginkan. Lantas, Zuyan membawanya pergi ke patung dewa, dan menyuruhnya mencabut lampu lilin. Sebab di saat ia berusaha mencabutnya, kunang-kunang yang melindungi lampu lilin menggigit dan menghisap darahnya. Mungkin saja kunang-kunang itu juga bisa menghisap darah milik Si Ying yang telah terkontaminasi dengan racun murai. Mendengarkan hal itu, Si Ying mencobanya. Siapa tahu akan berhasil. 他们会吸食人的生命力，这苦头我是尝过的。 Dan benar saja, hal itu berhasil. Kunang-kunang pelindung lampu lilin langsung menyerang dan menghisap darah milik Si Ying. Sehingga secara perlahan, racun murai di tubuhnya juga menghilang. Dari kejauhan, Sulu melihat apa yang sedang mereka lakukan. Sebagai ucapan terima kasih, Si Ying menghapus 2 tulisan di tangannya dan tersisa tulisan keras kepala. Keesokan harinya, Gang mengirim sebuah surat untuk Tuan King dan ia pun berbohong dengan menulis kalau Si Ying bukanlah pangeran pertama seperti apa yang mereka curigai. Hal itu ia lakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Si Ying yang mau menerimanya, meskipun ia bersalah. Sedangkan Sulu melapor kepada Master Agung kalau kemarin Si Ying terkena racun murai akibat ulah dari Gang. Namun kini racun tersebut berhasil dihilangkan. Saat ini ia sudah tahu Si Ying adalah pangeran pertama anak sang kaisar yang berasal dari keluarga Bai.
ibunya Si Ying juga berasal dari klan tersebut. Secara tidak langsung, Si Ying adalah kakak sepupunya. Namun di sini, Sulu mencoba mengancam Master Agung harus bisa membuatnya menjadi murid pribadinya Si Ying. Kalau tidak, ia akan membeberkan rahasia itu ke semua orang. Seketika Master Agung menjadi marah sebab tidak ada satupun orang yang berani mengancamnya, apalagi seekor semut sepertinya. Bisa dipastikan sebelum Sulu melangkah keluar, sang master sudah membunuhnya. Alhasil, Sulu balik ketakutan. Lalu sang master memberikan sebuah pisau, dan pisau itu akan membantunya untuk bisa meraih posisi pertama dalam ujian, supaya kelak ia bisa menjadi murid pribadinya Si Ying. 本座等你。 Di waktu bersamaan, Gang merasa bersalah di saat bertemu dengan Zuyan. Namun siapa sangka Zuyan tidak tahu masalah yang sebenarnya. Yang ia tahu, Gang meminta bantuan Si Ying untuk menghilangkan racun murai di tubuhnya. Maka dari itu tadi malam Si Ying terkena racun tersebut demi membantunya. Mendengarkan hal itu, Gang semakin yakin menjadi pengikut dari master muda Si Ying adalah pilihan yang tepat dan ia tidak akan mengecewakannya. 朱元郡主， Di saat masuk kelas, semua murid lalu dipinta untuk membuat sebuah gelang menggunakan tanaman khusus yang telah dipersiapkan. Tanaman itu berduri dan harus dihilangkan durinya terlebih dahulu, baru bisa dibuat gelang. Gelang yang terbaik akan mendapatkan nilai tinggi. Setelah selesai membuatnya, satu persatu dari mereka mulai menyerahkan kepada Si Ying. Di sana, Zuyan ragu untuk menyerahkannya, sebab gelangnya yang paling jelek. Saat di malam hari, Si Ying memilih gelang yang bagus. Namun di sana ia memilih gelang hasil buatan dari Zuyan. Melihat itu, Chong Ming berusaha agar Si Ying dan Zuyan tidak bisa selalu bersama. Lalu ia pun memberikan buah-buahan kepadanya. Tanpa curiga sedikit pun, Si Ying memakan buah tersebut. Keesokan harinya, Si Ying masuk ke dalam kelas sambil menggunakan gelang hasil buatan dari salah satu murid. Mereka semua pun terkejut dan bertanya-tanya, gelang siapa yang dipakainya? Sesaat, gelang itu pun bersinar berwarna merah, yang ternyata itu milik Zuyan, yang di saat itu Zuyan juga memakainya. Sontak mereka semua pun terkejut melihatnya. Lalu di saat semua orang sedang sibuk, Zuyan mendekati Si Ying dan menggodanya. Bahkan ia berkata kalau Si Ying saat ini sudah mulai menyukainya. Seketika jantung Si Ying berdegup sangat kencang. Karena hal itu, fenomena alam terjadi. Secara tiba-tiba terdengar suara petir. Oleh sebab itu, ia pun membubarkan kelas dan menghentikannya secara cepat. Padahal belum jam pulang. Lalu, Si Ying membawa Zuyan untuk bermeditasi bersama-sama. Saat melakukan itu, gelang mereka berdua terus bergerak dan bersinar. Zuyan terheran-heran apa yang sebenarnya terjadi. Dan lagi-lagi terdengar suara petir yang menyambar, yang dikarenakan perasaan Si Ying saat ini sedang grogi apabila dekat dengannya. Karena hal itu, ia pun mengajaknya keluar. Karena kebetulan sedang hujan, ia akan mengajarinya beberapa teknik bela diri kepada Zuyan. "你也不要管你的眼里 我竟然做到了！ Setelah berhasil melakukan teknik bela diri yang diajarkan oleh Si Ying, Zuyan menjadi sangat senang dan segera memeluknya. Sontak, Si Ying langsung terdiam membeku. Jantungnya berdetak begitu cepat dan tiba-tiba ia pun berubah menjadi binatang putih yang kecil dan imut. Zuyan tertawa melihatnya dan ingin membawanya pulang.
namun Si Ying langsung pergi dari sana. Saat kembali, Chong Ming begitu terkejut. Ternyata binatang putih itu adalah Si Ying. Dari sinilah kita mengetahui ternyata buah-buahan yang diberikannya kepada Si Ying merupakan buah yang mampu mengubah seseorang menjadi seekor binatang apabila dekat dengan wanita yang disukai. Melihat hal itu, tandanya Si Ying mulai menyukai Zuyan. Tentu saja, Si Ying menjadi marah besar dan meminta ia untuk mengubahnya menjadi seperti biasa. Namun sayang, Chong Ming tidak bisa melakukan itu sebab efek dari buah tersebut akan hilang secara sendirinya. Namun ia tidak tahu waktunya kapan. Ternyata Zuyan sedari tadi berada di luar dan mendengarkan percakapan mereka. Ia pun memberikan kacang-kacangan kepada Si Ying karena binatang putih dan lucu itu seharusnya makan kacang-kacangan supaya bisa tumbuh besar. Karena Zuyan sedari tadi mengejeknya, Si Ying segera mengeluarkannya dari kamar. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Di dalam kelas, poin mereka mulai disebutkan. Peringkat pertama yaitu Sulu. Peringkat kedua yaitu Gang dan begitu seterusnya. Sehingga yang terakhir yang memiliki poin terendah adalah Zuyan. Lalu ia bersama Gang nyantui di tepi sungai sambil membahas Sulu yang seperti berniat menjadi murid pribadinya Si Ying. Gang mengatakan Sulu tidak memiliki bakat apa-apa, namun kenapa bisa memiliki poin tertinggi dan setiap ulangan selalu mendapatkan nilai yang bagus. Ia pun curiga Sulu dibantu oleh seseorang. Di saat sedang mengobrol, Zuyan memakan kue yang dibawa oleh Gang sambil bertanya dari mana ia mendapatkannya. Gang menjawab yang memberikannya adalah Sulu. Sontak, Zuyan sangat terkejut. Dan seketika mereka berdua yang sehabis memakan kue itu langsung pingsan di tempat. Setengah hari berlalu, mereka berdua pun akhirnya bangun kembali dan tersadar saat ini mereka harus mengikuti ulangan. Dengan cepat mereka kembali ke kelas, namun sayang ulangan telah selesai. Semua murid sudah mengumpulkan lembaran soal mereka. Merasa kesal, Gang bersama Zuyan memarahi Sulu kenapa memberikan kue yang berisikan obat tidur. Dengan lantang, Sulu menjawab ia sengaja melakukan itu karena Gang adalah saingannya. Untuk bisa menjadi pemenang ujian saat ini, apapun akan ia lakukan untuk menyingkirkan saingannya. Untuk masalah Zuyan, itu kesalahannya sendiri kenapa memakan kue itu yang sebenarnya ia tidak berniat memberikan kepadanya. Sontak, Zuyan menjadi sangat marah dan menyerang. Pertengkaran pun terjadi, yang tiba-tiba Si Ying datang ke sana dan lalu menghentikannya. Alhasil, Zuyan bersama Gang dimarahi karena telat mengikuti ulangan. Poin mereka berdua pun langsung dikurangi. Zuyan berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun Si Ying tidak peduli dan pergi dari sana. Di malam hari, mereka bertiga pun mabuk-mabukan karena poin mereka yang saat ini paling rendah dan tidak akan mungkin bisa menjadi murid pribadinya Si Ying. Di sana, Zuyan marah-marah tidak jelas akibat efek mabuk. Ia pun bersumpah akan berusaha untuk bisa menjadi murid pribadinya Si Ying dan memberikan pelajaran kepada Sulu karena sudah menjebaknya. Tak lama kemudian, orang yang ia bicarakan itu datang ke sana dan Si Ying berniat membawanya kembali ke kamar. Karena dibawa pengaruh alkohol, Zuyan mengatakan nanti ia akan bersungguh-sungguh supaya bisa menjadi pemenang dalam ujian agar bisa menjadi muridnya. Mendengarkan hal tersebut, Si Ying merasa senang. Akhirnya, Zuyan sudah mau bersungguh-sungguh. Tiba-tiba, Zuyan pergi ke aula untuk segera belajar, supaya mendapatkan poin yang tinggi. Dalam keadaan mabuk seperti itu, ia pun terus berbicara ngelantur. Si Ying yang ingin membawa ia kembali ke kamarnya, sesaat tersandung, dan mereka berdua pun terjatuh. Seketika, Si Ying langsung berubah menjadi binatang putih kembali dan segera pergi.
Setelah itu, ia secara kebetulan ingin menemui Master Agung. Namun justru ia tak sengaja mendengarkan percakapan Master Agung bersama Sulu, yang dimana Sulu dipastikan menjadi pemenang ujian agar bisa menjadi murid pribadi milik Si Ying. 能够重燃他的红尘之心，你们便是空。 雪露，自当遵命。 Keesokan paginya, Zuyan terbangun dalam posisi terikat. Ia pun mengingat kejadian tadi malam dan menjadi sangat merasa bersalah kepada Si Ying. Ia pun ingin kabur dari sana, namun sayang ia telah bertemu langsung dengan orangnya. Tanpa basa-basi, Si Ying bertanya untuk memastikan perkataannya tadi malam apakah sungguh-sungguh ingin menjadi muridnya atau tidak. Tentu saja Zuyan sangat ingin menjadi muridnya. Mendengarkan hal itu, mulai sekarang Si Ying akan melatih dan mengajarinya dengan keras supaya layak menjadi muridnya. Tanpa berpikir panjang, Zuyan menerima segala peraturan dan akan berusaha sekuat tenaga. Lalu, merasa kasihan melihatnya, tali itu pun dilepaskan dan Zuyan dipersilahkan untuk kembali tanpa membahas masalah tadi malam. Sementara itu, jauh dari sana, Yuan, pelayan milik Zuyan ini, pergi ke sebuah tempat karena ia merasa terpanggil oleh sesuatu hal. Kepalanya pun semakin lama semakin sakit di saat hampir tiba ke tempat tujuan. Lalu kita pun flashback sebentar, dikala itu ayahnya yang merupakan suku manusia duyung memberitahukan kepada Yuan kalau suatu saat nanti Dewa Naga yang ditakuti oleh semua orang akan segera bangkit. Kebetulan mereka ini suku manusia duyung, memiliki ikatan darah dengan Dewa Naga. Meskipun begitu, mereka tidak boleh membiarkan Dewa Naga bangkit kembali. Sebab bukan hanya suku manusia, bahkan suku manusia duyung juga akan dalam bahaya. Akhirnya, Yuan telah tiba di tepi air terjun Gunung Yuji. Di sana terdapat Dewa Naga yang tersegel. Keenam klan saat ini telah menyegelnya. Dewa Naga berkata, Yuan harus membantunya melepaskan diri supaya bisa balas dendam kepada suku manusia, terutama kepada keenam klan yang sudah menyegelnya selama puluhan tahun. Mendengarkan hal itu, Yuan menjadi panik karena sebentar lagi kehancuran akan segera tiba. Yang ia khawatirkan adalah keselamatan Tuan Putri dari klan Qi, yaitu Zuyan. Apapun yang terjadi, Zuyan harus bisa selamat. Sedangkan Zuyan sendiri disuruh untuk menyapu halaman oleh Si Ying. Secara kebetulan, Sulu bersama pengikutnya lewat di sana. Mereka pun mengganggu dengan menghancurkan tumpukan sampah di sana. Tentu saja Zuyan menjadi marah karena ia seharian telah capek menyapu. Suli bersama Gang menyuruh ia untuk bersabar supaya tidak membuat keributan dengan mereka. Sesuai apa yang diajarkan oleh Si Ying sebelumnya, sambil menyapu halaman, ia pun mulai melatih teknik sihir pengendali angin. Ia berusaha mengendalikan daun di sana agar tetap terbang. Namun karena ia masih lemah, satu daun pun sulit ia kendalikan. Bahkan sampai-sampai mengejar daun tersebut sehingga mengganggu Si Ying yang sedang melatih teknik mengendalikan udara kepada seluruh murid. Setelah Si Ying membubarkan muridnya, ia pun secara pribadi membantu Zuyan untuk mengajarinya cara cepat mengendalikan angin. Setelah mengajarinya teknik tersebut, Si Ying kembali menyuruhnya untuk menyapu halaman karena itu sebagian dari pelatihannya untuk bisa cepat menguasai teknik pengendalian angin. Mulai dari sinilah Zuyan setiap harinya terus berlatih tanpa lelah dari pagi, siang, sore hingga ke malam. Dan pada akhirnya, apa yang dilakukannya itu tidak sia-sia dan teknik pengendali angin berhasil ia kuasai. Sesaat, Sulu melihatnya dan merasa bimbang, takut posisi pemenang ujian nantinya akan direbut oleh Zuyan.
Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Kini terpilihlah beberapa murid yang akan bertarung satu sama lain. Dan pemenangnya akan resmi menjadi murid pribadi milik Si Ying. Di sana tiba-tiba, Gang mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti duel tersebut. Begitu juga dengan Suli yang ikut mengundurkan diri. Kini tersisa Zuyan bersama Sulu. Mereka berdua ini pun lantas memulai pertarungan. Di awal pertarungan, terlihat Sulu lebih mendominasi dan berhasil memojokkan Zuyan. Bahkan, ia menggunakan pisau pemberian dari Master Agung sebagai senjatanya. Sedangkan Zuyan menggunakan teknik sihir api ciri khas dari klan Qi miliknya. Lalu terlihat Zuyan terjatuh dan terluka. Di saat itulah Sulu menggunakan serangan teknik pengendali angin untuk menyerangnya. Siapa sangka Zuyan justru menghalau serangannya itu, bahkan juga menggunakan teknik pengendali angin. Namun kekuatannya jauh lebih besar. 凌云而起， Sesaat, Master Agung mencoba bertindak curang dan ingin menyerang Zuyan. Seketika, Si Ying langsung menegurnya, yang membuat Master Agung tidak jadi melakukannya. Pertandingan telah selesai, Zuyan keluar sebagai pemenang, sedangkan Sulu tercebur ke dalam kolam. Ia pun merasa kesal dan malu atas kekalahannya tersebut. Di malam hari, Sulu memohon kepada Master Agung untuk membantunya sekali lagi. Namun sayang sang Master tidak dapat membantunya. Sebab Si Ying sudah mengetahui rencana mereka. Karena Sulu telah gagal, ia pun langsung diusir keluar. Setelah itu, Master Agung menemui Zuyan. Karena dilihat-lihat ia tidak memiliki kemampuan apa-apa, Master Agung meragukan dirinya menjadi murid pribadi untuk Si Ying. Maka sebab itu, untuk membuktikan kemampuannya itu, Zuyan dipinta untuk mencari sebuah kitab di perpustakaan di sana. Saat sedang mencari, ia diwajibkan sambil membersihkan setiap kitab atau buku yang ia pegang. Waktu yang diberikan hanya 3 jam. Apabila ia gagal mencari kitab yang dipinta oleh Master Agung ini, maka tandanya ia tidak layak untuk menjadi muridnya Si Ying dan akan diusir keluar. Dengan segera, Zuyan langsung mencari kitab yang dipinta, meskipun terdengar mustahil untuk bisa menemukannya. Karena perpustakaan itu sangatlah luas dan buku beserta kitab di sana begitu sangat banyak. Namun ia tidak patah semangat untuk mencarinya. Sesaat, Si Ying mencoba komplain atas apa yang dilakukan oleh Master Agung. Sebab sesuai peraturan tidak ada yang namanya ujian untuk seseorang mencari sebuah kitab di perpustakaan. Master Agung yang sedari awal memang sengaja melakukan semuanya ini lantas berbohong dan berkata kalau leluhur dari Gunung Yuji selalu melakukan hal seperti ini untuk menyeleksi murid yang akan diterima. Si Ying menjawab, ia tahu sang master memang tidak menyukai Zuyan, maka dari itu ia sengaja menyusahkan Zuyan supaya menjadi gagal. Namun meskipun begitu, selain Zuyan, ia tidak akan menerima murid manapun. Oleh sebab itu, ia meminta Master Agung tidak perlu repot-repot membantu Sulu untuk bisa menjadi muridnya, karena hal itu mustahil. Setelah berkata seperti itu, Si Ying lalu pergi dari sana. Dan secara diam-diam, ia membantu Zuyan dengan menunjukkan kitab yang dimaksud oleh Master Agung, menggunakan sehelai daun bunga yang mengarah kepadanya, supaya ia tidak perlu capek-capek mencarinya lagi. Singkatnya, peresmian untuk Zuyan sebagai murid pribadi milik Si Ying telah dilakukan. Ia pun diberikan tusuk rambut giok yang dipasangkan langsung oleh Si Ying. "随我修行，
会很辛苦。不过从现在开始，就由我一直。哦，可是会挨打的，千万别哭。